Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Adnan Balfas. Saya bersama seorang tamu. Dia adalah whistleblower. Ya. Selamat sore Bang Togab Marpaung. Selamat sore bro. Ya. Salam hormat, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Ini buku yang Abang buat. Betul. Luar biasa. Judulnya Rudal Pelapor, Whistleblower Dugaan Korupsi Pengawas Nuklir. Bang, apa yang Abang resah atau gelisah ini Bang? Nah, terima kasih ya. Jadi saya membuat buku ini supaya semuanya menjadi terang benderang. Dan buku ini menjadi legacy, bukti otentik bahwa inilah fakta kejadiannya. Dan di subjudul ini ada ini, bro. Kerugian negara sudah kembali sebagian sekitar 2 miliar. Baru sebagian, artinya bisa lebih lagi. Kalau pengadaan barang pakai 1, 2, 3 itu betul-betul dilakukan penyelidikan. Kalau paket 4 dan 5 itu sudah pas memang nilai kerugian negaranya. Lalu di sini ada lagi, dan 1 triliun rupiah sudah saya cegah. Perhitungannya dan 3 jenis alat ukur deteksi nuklirnya ada di dalam buku ini, dibuat dijelaskan. Jadi ada kerugian negara, ada pelaku, ada tentunya. Ada. Iya. Terus sudah sampai di mana Bang cerita ini? Iya, ini buku ini sudah saya kirimkan. Abang bikin buku ini ada dasarnya, ya. Iya. Ada cerita korupsi karena ini kan judulnya whistleblower. Iya, betul. Korupsi di mana Bang? Korupsi di Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Oke. Namun judul tetap saya buat dugaan karena ini kan belum putusan pengadilan. Saya harus juga jaga ya, jangan sampai saya gegabah yang berakibat fatal kepada diri saya sendiri. Terus yang Abang katakan tadi ada lagi uji kompetensi, yang mana yang mau Abang ceritakan ini? Oh iya, iya itu kaitannya. Iya. Sebelum saya menjadi whistleblower, saya sudah betul-betul memikirkan segala risikonya. Bahwa menjadi whistleblower itu punya risiko, ada konsekuensinya. Ya, kalau PNS misalnya atau ASN karirnya bisa dihabisi, dan itulah yang saya alami. Ya, menjadi pelapor korupsi itu sudah dijegal karir saya. Puncaknya itu dipaksa pensiun lah, istilah saya. Mengapa saya sebut dipaksa pensiun? Karena berbagai cara untuk menghabisi karir saya sudah dilakukan. Ya, pertama itu waktu menjadi bisa aktif kembali menjadi fungsional pun sudah ditolak, tetapi bisa berhasil karena bantuan dari Wamenpan RB waktu itu Bapak Profesor Eko Prasojo. Juga ada bantuan dari sahabat Profesor Dr. Satya Arinanto selaku staf khusus Wakil Presiden Bapak Budiono ketika itu di tahun 2014 ya. Jadi kemudian aktif kembali, dapat menjadi media, tetapi penjegalan itu secara sistemik, masif dan terstruktur ya. Pada tahun 2015 uji kompetensi supaya bisa menjadi utama berarti pensiun usia 65 tahun tidak lulus. Yang pertama. Kemudian tidak lulus lagi uji kompetensi yang kedua di 2016. Juga tidak lulus uji kompetensi yang ketiga di 2016 di Agustus. Jadi Agustus, Maret, Agustus 2015, 2016 tiga kali. Kemudian tidak cukup berhenti di situ, makanya masif dan terstruktur tadi, yaitu pangkat dan golongan saya diturunkan supaya habis. Kalau itu terjadi, maka pastilah saya pensiun usia 60 tahun di media itu. Saya gugat karena saya punya bukti tidak melanggar disiplin. Tuduhannya kan melanggar disiplin menang inkrah, sehingga pangkat dan golongan saya dikembalikan ke golongan pembina utama, pembina muda, ya, golongan 4C. Nah, tapi tidak berhenti di situ lagi. Terakhir supaya betul-betul saya habis di 2018, 19 Maret 2018 saya diberi kesempatan uji kompetensi.
Saya bahkan yang ke berapa ini? yang keempat kalinya keempat kali. dalam 4 tahun. Bahkan sudah minta bantuan melalui Komisi Aparatur Sipil Negara. Ya kan? Tetapi tidak lulus lagi. Karena tidak lulus, saya pun jadi penasaran. Karena ada angka itu di kuadran ketiga, nilai saya itu 2,99. Syarat lulus itu 3,00. Dalam benak saya secara logis, mengapa tidak bisa lulus hanya kurang 0,01? Ini uji kompetensi keempat tahun berapa nih, Pak? 2018, 19 Maret 2018. Itu kalau kita ingat kan KPK juga, pegawai KPK kan uji kompetensi juga waktu itu ya? Oh iya, iya. Iya. Jaraknya nggak jauh-jauh ini? Agak jauh juga. Mereka kan di 2021 ya, 2021 mereka ya. Iya. Kalau saya kan di 2018 terakhir. Iya. Dan sudah dimulai di 2015. Dan menarik juga itu karena Bro tadi menanyakan KPK. Nah, di situ saya sedihnya kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi. Mengapa? Puluhan pegawai KPK itu kan sudah diberhentikan. Ada SK-nya, sudah turun, sudah ditandatangani oleh Ketua BPK. Artinya sudah habis lah. Karena tidak lulus, iya kan? Sehingga berhenti. Tetapi berkat perjuangan mereka, bisa diangkat kembali oleh kebijakan dari Bapak Presiden. Mengapa? Melalui Kapolri. Ditempatkanlah mereka menjadi ASN di Mabes Polri. Nah, memang. Tapi itu uji kompetensinya hanya 1 kali. Oh iya. Abang berkali-kali ini. Berkali-kali. Makanya tidak logis sebetulnya sampai tidak lulus 4 kali, ya kan? Nah, kalau pegawai KPK itu kan jika tidak lulus habis mereka kan? Yang sekali itu karena itu pengalihan. Apakah bisa menjadi pegawai ASN, aparatur sipil negara atau tidak? Jika tidak lulus habis kan begitu. Nah, mereka tidak lulus kan? Habis kan? Keluarkan, terbitkan SK pensiun. Tetapi oleh kebijakan Bapak Presiden Jokowi, mereka bisa diangkat kembali, ditinjau ulang. Ada kebijakan. Ya kan? Karena memang presiden tidak hanya selaku kepala negara dan kepala pemerintahan secara teoritis di situ, tapi dalam prakteknya presiden itu adalah atasan dari pejabat pembina kepegawaian. Iya kan? Jadi Bapak Presiden itu atasannya daripada ketua KPK. Bahkan juga atasan dari menteri misalnya atau kepala lembaga. Sehingga kewenangan itu ada di presiden. Bang, dari uji kompetensi pertama, kedua dan ketiga, Abang tahu nggak kekurangan Abang di mana? Nah, itu dia. Jadi di situ sangat kejitnya penilaian dari Bapeten itu. Masa sebagai seorang senior juga tidak lulus kuadran 1, 2, 3 dan 4. Aneh itu. Waktu itu tidak diberikan nilai, Bro. Hanya surat menyatakan tidak lulus. Akhirnya saya adukanlah ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Harusnya nilai keluar kan? Harusnya nilai dong. Kayak kita mahasiswa kan berhak kita memperoleh nilai. Iya kan? Kan harus transparan. Itu kan amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Transparansi adalah menjadi utama di dalam era reformasi birokrasi. Nah, di situ. Nah, setelah tidak dapat nilai, seharusnya kan nilai keluar. Harusnya nilai keluar. Akhirnya dibuatlah nilai, tapi itu nilai global. Padahal yang saya inginkan itu nilai rinci dari tiap penguji, supaya saya tahu berapa pengujinya, si penguji A, penguji B, penguji C itu memberikan nilai berapa, supaya kita puas kan? Ini kan masalah kepuasan. Nah, mereka tidak memberikan, sehingga ini sekarang saya gugat lagi di Komisi Informasi Publik supaya mendapatkan nilai rincinya. Nah, paket wawancara uji kompetensi itu Abang sudah dapatkan? Yang globalnya dapat nilai, tapi yang saya inginkan adalah nilai rinci. Nah, ada kaitan pertanyaan Bro yang mengenai uji keempat Nah, di situ saya gugatkan ke PT UN tadi yang saya jelaskan itu. Nah, saya kecewa. Kecewanya apa? Karena putusan pengadilan itu NO, yang berarti tidak berhak memeriksa dan mengadili. Tapi saya bahagia juga. Mengapa bahagia saya? Karena saya dapatkan bukti otentik yang lengkap dan valid. Ternyata saya tidak lulus
dapat saya simpulkan berdasarkan bukti tadi, karena sesungguhnya 3 penguji menjadi 4, sehingga nilai saya itu dibagi 4. Kalau 3 penguji saya lulus. Nah, menjadi 4 penguji supaya saya tidak lulus, dan bukti itu saya peroleh dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan saya peroleh secara sembarangan. Dari Bapeten sendiri itu, dari ketua tim pengujinya itu. Bayangkan di situ bukti sangat lengkap. Bahkan salah satu penguji di bawah sumpah, maaf ya, dengan sebagai saksi fakta mahkota di pengadilan kan di bawah sumpah itu Al-Quran ya, sesuai agamanya, menyatakan 3 penguji dan ada rekamannya itu. Kemudian besoknya itu beliau itu berkenan membuat surat pernyataan atau keterangan di atas materai 6.000 menyatakan bahwa 3 penguji. Artinya apa? Sudah 3 bukti otentik saya yang menyatakan 3 penguji. Tetapi konyolnya menjelang putusan pengadilan, mereka memberikan bukti tambahan namanya T21 yang menyatakan yang menyatakan 4 penilai, sehingga saya perolehlah di angka di saat itu nilai saya yang sebenarnya. Jadi ada rinci di situ. Waktu bukti yang pertama tidak keluar nilai, hanya disebutkan saja tidak lulus nilai global. Tapi di bukti tambahan mereka saya menjadi puas. Oh iya, ternyata ada satu penguji siluman atau penguji palsu. Mengapa menjadi penguji siluman dia atau penguji palsu? Karena bukti yang diberikan di awal itu kan tidak ada nama dia. Kalau kita bicara bukti apalagi di pengadilan, yang diperhatikan itu kan bukti saat awal dong. Itu yang paling relevan kan, bukan bukti tambahan. Nah, di situ. Jadi kalau dari 3 orang menjadi 4 orang ini sahnya itu uji kompetensinya? Itu yang tidak sah. Kalau 3 orang sah. Karena yang 1 orang ini sebetulnya tugasnya moderator, bukan penguji. Coba saya tanya bro, kalau penguji ada kewajibannya kan? Ada haknya kan? Ada hak. Apa kewajiban penguji? Kalau seorang penguji, apa itu? Memberi nilai lah paling akhir. Bukan memberi nilai. Sebelum memberi nilai itu hak. Bertanya. Salam dulu saya. Bertanya kan? Keren. Dia itu tidak bertanya, tapi menilai. Coba. Minimal setengah detik pertanyaan. Apa itu nuklir misalnya? Selesai. Otentik kan? Gak ada pertanyaan, gak ada kewajiban dia, tapi haknya diberikan sama dia. Apa itu benar? Itulah buktinya. Dan yang paling merupakan kejahatan birokrasi, saya sebut kejahatan birokrasi, adalah saya gugatlah sengketa ini di Komisi Informasi Publik. Karena saya minta rekaman video supaya diberikan, tidak diberikan di PT UN. Majelis Hakim menyatakan terserah daripada tergugat. Saya adukan menjadi sengketa publik. Saya perolehlah rekaman video ini, yaitu rekaman elektroniknya kan, dokumen elektronik. Ternyata rekaman itu dipotong secara sengaja, diedit ya. Ada niat jahatnya di situ. Rekaman video itu harus sesuai dengan aslinya diberikan ke saya, ya kan? Karena putusan pengadilan, yaitu KIP itu tadi, menyatakan putusannya ada nomor sekian, menyatakan putusan itu adalah bersifat final dan mengikat. Sangat legal kan? Legal formal. Artinya rekaman yang diberikan apakah itu bentuk link atau dalam bentuk DVD atau CD atau flashdisk, oke. Karena asli itu namanya asli hanya satu, SD card. Kemudian nanti bisa direkam, iya kan? Harusnya sama dong, iya kan? Nah, itu yang dipotong itu. Sehingga itulah sekarang yang saya adukan di kepolisian, pasal 32 Undang-Undang ITE, kaitan dengan pemotongan atau pengurangan rekaman video. Nah, sekarang kita berharap peristiwa ini ya menjadi pelajaran semua orang dan ujungnya adalah selesai. Betul. Apa yang Pak Togap harapkan ya pada pemerintah? Ini ada kejahatan birokrasi, ada prinsip-prinsip kejujuran yang tidak mereka lakukan, ada prosedur yang mereka tidak lakukan dengan benar. Misalnya 3-4 orang pemeriksa tadi. Apa yang Pak Togap harapkan supaya Presiden mendengar ini, Pak? Iya, baik. Terima kasih banyak ya Bro ya Pak ya.
Justru itulah permohonan saya dari lubuk hati yang paling dalam, paling tulus, ikhlas, tidak ada niat apapun, bermohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Jokowi memberikan atensi terhadap kasus saya ini. Samalah atensinya Bapak Presiden Jokowi kepada puluhan pegawai KPK yang dipecat, tapi bisa diangkat kembali menjadi ASN di Mabes Polri. Nah, harapan saya ya begitulah, agar Bapak Presiden dengan kewenangannya, bukan berarti mengintervensi kasus, tapi itu kewenangan sesuai dengan bukti-bukti yang lengkap dan valid itu, bisa dibuat gelar perkara lah, tanda kutip ya, dilakukan verifikasi, dan itu sangat sederhana. Tinggal Bapak Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara tentunya, ya kan? Karena semua birokrasi itu kan pelaksananya itu kan ada Menseknek, bukan Bapak Presiden kan yang langsung turun tangan. Nah, tinggal kontak kepada Kepala Bapeten, selesai semua. Apa yang Pak Togap harapkan? Ya tentu Tuntutan Pak Togap. Tuntutan saya adalah agar saya aktif kembali sesuai dengan bukti otentik yang saya peroleh mulai dari PT UN sama Komisi Informasi Publik. Dua instansi pemerintah ini yang terkait dengan sengketa administrasi yang bisa juga menjadi hukum, ya kan, menjadi pegangan Bapak Presiden untuk mempertimbangkan agar saya aktif kembali menjadi pengawas radiasi utama. Dan masih ada waktu. Saya melihat niat jahat dari pimpinan Bapeten itu mengulur-ulur waktu, dan saya duga ya, ini juga tim penyelidik Subdit 3 Sumdaling. Ini kelihatannya ini ya, media sudah menyorot dugaan tidak profesional. Karena ini sudah sangat sederhana. Mengapa tidak profesional? Karena penyelidik meminta ke saya rekaman video asli tanpa dipenggal. Ya nggak mungkin. Rekaman asli tanpa dipenggal itu ada di Bapeten, SD card itu. Masih ada kan? Pasti ada. Dan itu bahkan saya sudah dapat suratnya, sudah diberikan kepada tim penyelidik Polda Metro Jaya. Artinya apa? Tinggal kemauan daripada penyelidik Polda Metro Jaya, semua ini selesai. Dan saya tidak berniat memenjarakan orang, ya kan? Sahabat saya juga, tentu saling memaafkan, aktif kembali saya, nama baik saya direhabilitasi menjadi pengawas radiasi utama sampai Juni 2023 masih ada kesempatan. Dengan gaji saya diperhitungkan semuanya, dan yang menanggung ini kan bukan negara, bukan pejabat Bapeten gaji ini. Demikian Pak. Ya Pak Togap, jadi ada proses yang harus Pak Togap lalui, dan ini menjadi serial kedua dari dialog ini. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan Bapak Togap Marpaung, ya, seorang whistleblower yang merasa dirugikan, dan inilah kejahatan birokrasi yang banyak terjadi. Kawan-kawan di KPK sudah merasakan, mereka dikorbankan, ya, dan akhirnya pihak berwenang, ya, memberikan kesempatan dan mereka menjadi ASN di Mabes Polri. Sampai jumpa di serial kedua dialog bersama Bapak Togap Marpaung. Terima kasih. Terima kasih. Salam sehat.